Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan urinalisis. Baik, untuk capaian pembelajaran setelah mengikuti kuliah ini, peserta diharapkan mampu yang pertama menjelaskan tujuan pemeriksaan urinalisis, yang kedua menjelaskan tentang jenis pemeriksaan urinalisis, dan memberikan interpretasi sederhana hasil pemeriksaan urinalisis. Baik, kita mulai. Urinalisis adalah suatu pemeriksaan yang pertama kali ada. Jadi pada dahulu, para dokter mendiagnosis penyakit itu dengan melihat urin. Mereka melihat mencocokkan warna dan kekeruhan urin dan mengaitkannya dengan penyakit tertentu. Nah, tujuan urinalisis itu sendiri yang pertama untuk mendiagnosis penyakit, melakukan monitoring terapi, dan monitoring progresivitas penyakit. Urinalisis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu makroskopis, kimiawi, dan mikroskopis. Makroskopis artinya kita mengamati makroskopis dari urin, mulai dari warna, kebanyakan berwarna kuning, dan ini dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan status hidrasi, juga dipengaruhi oleh penyakit tertentu. Yang kedua adalah kejernihan, yang normal adalah jernih, sementara kejernihan ini sangat dipengaruhi oleh komponen terlarut di dalam urin. Berikutnya adalah volume. Volume ini biasanya diperlukan untuk penghitungan yang sifatnya kuantitatif. Kemudian juga bau. Nah, ini warna-warna urin. Nah, dari warna urin dan kekeruhannya, kita juga sudah bisa mulai membantu kita dalam menegakkan suatu diagnosis penyakit. Kita kaitkan dengan hasil pemeriksaan kimiawi dan juga mikroskopis urin. Nah, yang kedua ini adalah pemeriksaan kimiawi urin. Pemeriksaan kimiawi urin kita lakukan dengan menggunakan suatu reagent strips yang di dalamnya didapatkan beberapa parameter. Di antaranya adalah pH, berat jenis, glukosa, keton, urobinogen, bilirubin, dan juga nitrit. Darah, leukosit esterase, protein, dan nitrit. Nah, kita bahas satu persatu. pH ini menunjukkan derajat keasaman dari urin. Normal, urin itu cenderung bersifat asam. Yang kedua adalah berat jenis urin. Ini dipengaruhi oleh material yang terlarut dalam urin. Ini merepresentasikan juga fungsi dari tubulus ginjal. Berikutnya adalah glukosa. Nah, glukosa ini secara normal memang dia difiltrasi di glomerulus, tetapi nantinya apabila didapatkan istilahnya glukosa yang berlebihan di dalam darah, dia akan dikeluarkan, kemudian akan direabsorpsi kembali. Nah, ambang reabsorpsi ini ada batasnya, sehingga ketika glukosa di dalam darah melebihi ambang reabsorpsi dari tubulus, maka dia akan disekresikan di dalam urin. Berikutnya adalah keton. Keton ini adalah hasil byproduct dari metabolisme lemak. Nah, sehingga positif pada kondisi peningkatan metabolisme lemak, misalnya ketoasidosis, diabetes, kemudian kelaparan. Kemudian urobinogen ini adalah zat warna yang normal di dalam urin, dia akan meningkat misalnya pada kondisi pemecahan eritrosit. Bilirubin ini juga hasil pemecahan degradasi dari eritrosit. Yang terukur di urin adalah bilirubin terkonjugasi dan baru akan positif di dalam urin jika ada sumbatan di dalam saluran empedu. Kemudian blood. Blood di reagent strip ini mendeteksi bisa eritrosit yang utuh, bisa mioglobin ataupun hemoglobin yang sudah terlepas dari eritrosit. Nah, blood ini bisa menunjukkan gangguan di glomerulus, misalnya dengan kita dapatkan eritrosit dysmorphik atau bisa berasal dari iritasi saluran kemih. Selanjutnya adalah leukosit esterase. Dia adalah suatu enzim yang ada di dalam granula dari leukosit, merupakan suatu penanda infeksi atau inflamasi. Berikutnya adalah protein. Nah, protein ini adalah di strip urin ini spesifik untuk albumin. Kondisi proteinuria ini menunjukkan adanya gangguan di glomerulus ginjal. Parameter berikutnya adalah nitrit. Nitrit ini adalah suatu produk pemecahan dari nitrat menjadi nitrit. Nah, siapa yang memecah? Yang memecah adalah bakteri yang bisa mengubah nitrat menjadi nitrit. Sehingga tidak semua infeksi bakteri itu bisa menghasilkan hasil nitrit yang positif. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopis urin. Pemeriksaan mikroskopis urin ini kita membuat suatu sediaan preparat.
Nah, kemudian kita mengamati sedimen yang ada di dalam urin. Bisa berupa eritrosit, leukosit, sel epitel, silinder, kristal, jamur, maupun bakteri. Nah, ini beberapa gambaran sedimen di dalam urin. Yang pertama adalah eritrosit, dia tidak berinti. Ini adalah leukosit, kemudian ini adalah kristal, dan ini adalah epitel tubulus. Ini adalah salah satu beberapa contoh dari sedimen urin. Kemudian terkait dengan urinalisis ini, ada satu hal yang perlu kita perhatikan yang sering menyebabkan hasil itu menjadi tidak sesuai dengan klinis, yaitu terkait dengan praanalitik, di mana pemeriksaan urinalisis ini harus dilakukan maksimal 2 jam dari saat pengambilan sampel. Mengapa? Karena setelah 2 jam akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ada perubahan makroskopis tadi, misalnya warnanya menjadi berubah menjadi lebih tajam, baunya, kemudian juga kekeruhannya. Kemudian juga di kimiawi juga, misalnya pH ini akan bisa meningkat karena ada pemecahan urea menjadi amonia, glukosanya akan menurun karena ada proses glifosis bakteri, kemudian keton ini bisa berkurang karena keton ini sifatnya sangat volatile. Bilirubin dan urobilinogen ini termasuk juga akan mengalami pengurangan karena ada mengalami fotooksidasi. Sementara nitrit ini akan mengalami peningkatan ketika terjadi proliferasi bakteri. Bagaimana dengan sedimen? Eritrosit dan leukosit dan sedimen yang lain ini akan berkurang karena mengalami disintegrasi, terutama apabila urin tersebut memiliki BJ yang rendah dan pH yang basa. Itu akan lebih mudah untuk terjadinya lisis. Dan bakteri, nah ini akan mengalami meningkat karena akan mengalami multiplikasi. Kita ingat bahwa urin adalah media yang sangat disenangi oleh bakteri untuk berkembang. Sehingga ketika terjadi penundaan, maka akan terjadi proliferasi bakteri. Sehingga bisa terjadi false positif untuk bakteri ketika terjadi penundaan. Seseorang bisa dianggap mengalami infeksi saluran kemih karena bakterinya tinggi, padahal bakteri tadi meningkat karena proses penundaan pemeriksaan. Itu sebabnya mengapa waktu pemeriksaan ini sangat menentukan kualitas validitas hasil dari urin. Baik, sebagai refleksi, setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan interpretasi sederhana pemeriksaan urinalisis dan menjelaskan dampak penundaan pemeriksaan urinalisis. Ini salah satu contohnya ya, kita sampaikan sebagai kasus, nih sebagai refleksi. Seorang klinisi komplain ke laboratorium karena adanya ketidaksesuaian antara pemeriksaan leukosit esterase yang menunjukkan positif 3, namun sedimen tidak ditemukan leukosit, sementara pasien didiagnosis ISK. Ternyata hasil penelusuran menunjukkan adanya penundaan pemeriksaan urinalisis karena sampel urin diambil pada jam 5 pagi dan baru diperiksa di laboratorium pukul 9 pagi, diantarkannya baru 9 pagi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa saat pemeriksaan itu sangat menentukan hasil dan validitas dari pemeriksaan urin. Baik, demikian kuliah dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.